Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajarnya masih tidak bertatap muka secara langsung, teman-teman di rumah harus tetap semangat ya belajarnya. Ketemu lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita masih berhubungan dengan mikroorganisme dengan subtema kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme dalam bahan pangan. Teman-teman masih ingat kan apa sih mikroorganisme itu? Alhamdulillah, betul sekali. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya kita memerlukan alat bantu yang bernama mikroskop. Nah, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang peranan mikroorganisme dalam bidang pangan, bidang kesehatan, dan juga bidang pertanian. Untuk pekan ini kita akan membahas kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme dalam bahan pangan. Kira-kira apa aja sih kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme dalam bahan pangan? Yang pertama yaitu menurunkan kualitas makanan, yang kedua membusukkan makanan, yang ketiga mempersingkat usia makanan, yang keempat menimbulkan bau tak sedap, yang kelima membuat makanan menjadi beracun. Adapun ciri-ciri makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi yaitu rasanya mulai berubah, baunya tidak sedap, berjamur, berlendir dan lengket, warnanya berubah, berulat atau berbelatung, dan mudah hancur. Nah, jadi teman-teman di rumah harus memperhatikan hal tersebut ya, apalagi ketika membeli makanan atau minuman. Pastikan untuk memperhatikan masa expired atau tanggal kadaluarsanya. Jadi pastikan ketika teman-teman di rumah berbelanja suatu produk makanan atau minuman itu dilihat kadaluarsanya. Kira-kira masih layak dikonsumsi atau tidak. Seperti itu. Jadi pastikan ya dilihat masa kadaluarsanya. Nah, produk makanan dan minuman ini ada macam-macam bentuk kemasannya. Contohnya ada kemasan plastik, kemasan kaleng, dan juga kemasan kertas. Untuk kemasan plastik itu contohnya seperti jajanan yang kita temui sehari-hari yang menggunakan plastik, misalnya taro, Lays, dan sebagainya itu menggunakan plastik. Untuk minuman contohnya ada Aqua dan minuman-minuman lainnya ya teman-teman yang berbahan dasar plastik. Nah, untuk kemasan kaleng itu contohnya ada minuman kaleng, terus ada juga daging-dagingan yang dikemas di kaleng, susu, buah kaleng, dan juga sebagainya. Nah, untuk kemasan kertas ini contohnya ada kopi, terus ada juga makanan-makanan roti yang dikemas menggunakan kardus kertas ya teman-teman. Ada juga jajanan yang kita temui di warung atau di minimarket itu bentuknya kemasannya yaitu kertas ya, ada beberapa. Nah, itu tadi macam-macam kemasan produk makanan dan minuman. Itu produk makanan dan minuman yang dihasilkan dalam skala yang besar ya teman-teman, atau dihasilkan dari pabrik. Nah, selain memperhatikan masa expired atau tanggal kadaluarsa produk-produk kemasan, tadi makanan dan minuman, kita juga harus memperhatikan makanan-makanan rumahan yang layak dikonsumsi. Gimana cara kita tahu makanan itu masih layak dikonsumsi atau tidak? Karena makanan rumahan pun punya batas waktu tertentu. Nah, jadi caranya kita lihat apakah warnanya berubah atau baunya sudah berubah. Ketika makanan tersebut udah baunya berubah, warnanya berubah, terus
teksturnya berubah berarti itu makanannya sudah tidak layak dikonsumsi. Contohnya mungkin sayuran yang kita masak itu sayurnya udah berbusa, udah lengket. Nah, itu nggak layak dikonsumsi ya teman-teman. Nah, kalau yang lain contohnya seperti apa? Mungkin udah tercium bau yang tidak sedap dan ada lendir-lendirnya. Nah, itu juga sudah tidak layak dikonsumsi. Jadi kita juga harus memperhatikan makanan-makanan rumahan. Ini layak dikonsumsi atau tidak. Dengan cara kita lihat perubahan warna, rasa, dan bau. Seperti itu. Kalau udah tercium baunya tidak enak, nah berarti itu makanannya sudah tidak layak dikonsumsi. Ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya selain produk makanan dan minuman, ada juga produk kebutuhan lain yang dikemas dalam bentuk kemasan. Contohnya yaitu ada sampo, ada sabun, ada bedak atau pupur, parfum, dan lain sebagainya ya teman-teman. Produk kemasan kebutuhan ini pun yaitu kemasannya ada kemasan plastik, ada kemasan kertas, dan juga ada kemasan kaleng ya teman-teman. Nah, contohnya kayak shampoo, terus parfum, ini menggunakan kemasan plastik. Untuk pupur, ada yang kemasan plastik dan juga ada yang kemasan kaleng. Nah, biasanya kalau pupur bayi atau pupur biasa itu menggunakan kemasan yang plastik. Sedangkan untuk yang kaleng biasanya untuk pupur gatal atau pupur herosin ya teman-teman. Nah, selanjutnya parfum. Nah, kalau parfum ini juga ada yang kemasan plastik dan juga ada yang kemasan kaca ya teman-teman. Jadi nggak hanya plastik, kertas, dan kaleng, tapi juga ada kaca. Nah, untuk yang lainnya itu biasanya menggunakan kemasan-kemasan plastik. Nah, itu tadi kemasan-kemasan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari ya teman-teman. Nah, untuk produk plastik ini biasanya sampahnya itu bisa didaur ulang ya teman-teman. Bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat, barang-barang yang bermanfaat dan berguna kembali. Jadi didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Mungkin cukup sekian dulu materi untuk hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.